Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Aktual Detik dimanapun berada. Pagi ini kita akan membahas tentang RPPS, di mana RPPS ini saat ini eh, juga menimbulkan polemik di kalangan pers Indonesia. Nah, dalam polemik tersebut ada yang disebut dengan usulan draft usulan RPPS yang dilayangkan oleh Dewan Pers. Nah, dalam draft tersebut ada beberapa poin dan hal yang menjadi polemik. Oleh sebab itu, mari kita ulas bersama narasumber kita, yaitu Ketua Umum Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia, Ferry Sibarani, STPSH. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Ferry. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ferry. Sehat? Sehat, alhamdulillah Pak Ferry. Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita berjumpa lagi di acara podcast kita Pak Ferry. Jadi kita akan membahas Pak Ferry terkait RPPS. Jadi sebelum kita berjalan lebih jauh, alangkah baiknya kita memberi informasi kepada masyarakat umum yang mungkin belum mengerti apa itu RPPS yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kemarin. Jadi ke situ dulu Pak Ferry. Baik. Jadi saat akhir-akhir ini kita memang juga dihirup-pikukkan gitu ya oleh informasi-informasi yang dibahas di berbagai grup-grup insan pers yang ada di Indonesia terkait dengan RPPS. RPPS itu adalah rancangan peraturan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ini berlatar belakang dari HPN kemarin di Medan tanggal 9 Februari 2023 di mana Presiden RI Joko Widodo mengamanatkan ya kepada Kominfo bahwa akan harus dibuat regulasi yang mengatur tentang ya hubungan antara platform digital yaitu Google maupun Facebook ya dengan kaitannya dengan perusahaan pers yang ada di Indonesia, yaitu mungkin puluhan ribu media khususnya media online ya, media online yang bisa diakses oleh siapa saja melalui digital, melalui platform digital tersebut tadi. Nah, itu yang kaitannya dengan RPPS tersebut. Jadi saat ini kita mendengar bahwasannya Dewan Pers sudah mengajukan draft usulan untuk RPPS itu tadi. Jadi ada informasi yang beredar bahwa ada beberapa konstituen Dewan Pers yang justru malah tidak menandatangani usulan draft tersebut. Ini polemiknya di mana sebenarnya Pak dari usulan draft Dewan Pers tadi? Jadi perlu saya tegaskan di dalam kesempatan ini Pak Rifki, ya, bahwa Dewan Pers ini akan selalu bermasalah sampai kapanpun. Baik. Kehidupan pers Indonesia, tanah air, ya, insan pers, dunia pers kita akan selalu bermasalah ketika ada intervensi dan keterlibatan Dewan Pers, termasuk di dalam RPPS tersebut. Ya. Jadi disebutkan tadi soal polemik, kemudian ada konstituen, ya, yang kemudian tidak rela atau tidak siap menandatangani hal itu. Tentu karena ada klausul-klausul di dalam RPPS yang kemudian didatangkan dari Dewan Pers yang dianggap menyalahi undang-undang pers atau tidak sesuai dengan semangat pers itu sendiri. Jadi apa sih Pak isi dari RPPS itu sendiri klausul pasal yang memang tidak diapakan? Jadi gini, terkait dengan RPPS ini, terkait dengan kemudian adanya satu sikap dari beberapa atau kalau tidak salah dari 4 organisasi pers yang menjadi konstituen Dewan Pers tidak mau atau tidak siap menandatanganinya. Karena di situ khususnya kita melihat bahwa alasan mereka terkait pasal 8 pada bab 5 yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan pers yang kemudian nanti dapat melakukan negosiasi kemudian kepada platform digital dalam rangka ingin mencari kontribusi terkait dengan akses yang dilakukan oleh platform digital terhadap media-media yang menyediakan informasi yang bertanggung jawab. Jadi artinya sebenarnya Dewan Pers di dalam pasal 8 bab 5 tersebut ingin membatasi bahwa yang boleh melakukan hubungan dengan platform digital harus perusahaan-perusahaan media atau perusahaan pers yang lagi-lagi Dewan Pers di situ mempersyaratkan soal terverifikasi di Dewan Pers. Kemudian barangkali saya tidak rinci membacanya apakah juga disebutkan UKW utama menjadi salah satu syarat. Tapi biasanya Dewan Pers antara terverifikasi dengan UKW utama itu tidak pernah terpisahkan.
Nah, ketika itu dipersyaratkan lagi-lagi di dalam Perpres ini, maka otomatis ini akan menciderai kebebasan pers itu sendiri, khususnya kebebasan perusahaan pers yang ingin melakukan koneksivitas dan mitra bisnis dengan siapa saja, termasuk dengan platform digital, dalam hal ini Google maupun Facebook. Jadi dia ingin bebas, tetapi justru dengan adanya pasal 8 ini sama saja menghambat, bukan sekedar membatasi ya, tapi menghambat dan bahkan memonopoli. Nah, kemudian sikap daripada 4 dari organisasi pers yang menjadi konstituen Dewan Pers itu sangat relevan, dan itu memang betul-betul suara hati daripada insan pers yang ada di Indonesia. Karena barangkali keempat organisasi konstituen yang tidak bersedia menandatangani tersebut belum tentu, karena di dalam organisasi keempat ini bahwa perusahaan persnya itu tidak siap sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan Dewan Pers. Belum tentu, bisa saja sebenarnya keempat perusahaan organisasi ini semua media-media yang tergabung di dalamnya itu sudah siap. Tetapi karena mereka berpikir ini adalah bentuk daripada ketidakadilan dan bentuk daripada semangat yang tidak sesuai dengan semangat daripada yang ada di pada undang-undang pers tentang kebebasan, ya, tentang kemerdekaan. Itu kan sudah berlawanan ketika dibatas-batasi seperti itu. Nah, kalau tidak salah, belum lagi kita merujuk kepada pasal 9-nya. Kalau tadi kan pasal 8 bab 5. Tapi kalau kita rujuk lagi kepada pasal 9 Perpres tersebut, itu juga menyatakan bahwa apabila di kemudian hari misalnya, katakanlah perusahaan pers yang sudah memenuhi verifikasi itu tadi, dipersyaratkan terverifikasi, maka yang bisa kemudian berkomunikasi dengan platform digital, kemudian dia tidak lagi tercatat di Dewan Pers, tidak lagi terregister di Dewan Pers perusahaannya, maka itu juga akan kemudian di-cut gitu ya. Akan ada akibatnya, akan ada semacam sanksi, pemutusan atau cut daripada komunikasi pihak perusahaan media ini dengan platform digital. Nah, ini kan luar biasa. Selain dia monopoli dan mengekang kebebasan orang, ini juga adalah telah telah membunuh daripada kegiatan usaha perusahaan pers yang harusnya dapat sejahtera, dapat mendapatkan hasil lebih daripada platform digital sesuai dengan semangat presiden untuk mensejahterakan seluruh perusahaan media, tapi malah di-cut nanti karena tidak terverifikasi di Dewan Pers. Ini kan jahat, Pak. Ini jahat, saya katakan. Ini adalah sikap dan tindakan yang jahat, dan ini politik konspirasi yang dituangkan di dalam Perpres. Saya minta Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Kominfo harus hati-hati dengan soal ini. Baik Pak Ferry. Jadi begini Pak Ferry, saat ini kita sudah mendapatkan informasi digadang-gadang bahwasannya yang terverifikasi Dewan Pers tersebut adalah pers-pers yang bisa dipertanggungjawabkan. Apakah itu sebagai patokan utamanya Pak Ferry? Jadi begini, Perpres ini kan substansinya menyangkut soal, ya kan, tentang platform digital, ya, mendukung pers yang berkualitas, kan itu substansinya. Nah, sebenarnya di dalam judul itu saja itu sudah ada semacam tanda kutip, ya, realisasi yang sebenarnya itu tidak boleh disebut seperti itu. Karena kalau kita berbicara kualitas, pers yang berkualitas itu parameternya apa? Apakah yang disebut berkualitas? Misalnya dilihat dari kantor yang berlantai 100, yang lengkap dengan segala peralatan, perlengkapan. Apakah yang dimaksud pers yang berkualitas sedemikian itu? Kemudian, apakah yang dimaksud pers yang berkualitas itu juga karena orang perusahaan medianya terverifikasi di Dewan Pers, atau karena dia memiliki kartu UKW? Apakah itu yang dimaksud bertanggung jawab? Apakah itu berkualitas? Jangan lupa, Jokowi pada saat di HPN menyatakan bahwa pers saat ini sedang tidak baik-baik saja. Artinya ada persoalan. Tapi dia kemudian menspesifikasikannya bahwa persoalan itu kita sekarang di era bagaimana membuat media, menciptakan media yang bertanggung jawab. Berbicara konteks tanggung jawab, ini tidak ada kaitan langsung dengan terverifikasi atau UKW. Tapi bertanggung jawab artinya adalah tatkala media ingin menyampaikan informasi ke publik, berita dia harus betul-betul terkonfirmasi kepada setiap narasumber yang ada dalam pemberitaan. Sehingga berita itu betul-betul bertanggung jawab. Tidak narasi yang dibangun yang bernuansa opini atau menyudutkan sepihak. Tetapi betul-betul berimbang. Karena daripada sifat sebuah berita yang termasuk tergolong karya jurnalistik itu adalah dia harus patuh dan taat kepada kode etik jurnalistik, ya, sesuai dengan undang-undang pers. Ketika itu dilakukan, pertanyaan saya adalah, dan dia tidak terverifikasi perusahaannya dan tidak UKW, apakah itu tidak berkualitas? Atau sebaliknya saya mau bertanya,
ketika perusahaan pers itu terverifikasi Dewan Pers dan kemudian memiliki UKW utama, tetapi beritanya tidak berimbang, beritanya sepihak dari pesanan dari pihak sana atau dari pihak sini, sehingga menyampaikan informasi ke publik yang tak terverifikasi dengan semua narasumber terkait dengan apa yang diberitakan. Apakah ini yang disebut juga berkualitas? Jadi artinya parameter di dalam pers yang berkualitas ini harus kita sepakati dulu. Dari sudut pandang mana Dewan Pers memandangnya. Jangan seakan-akan dengan kelengkapan administrasi yang setumpuk, ya, satu koper, itu dianggap pers yang berkualitas. Atau ada perusahaan pers yang kantornya 27 lantai, ya kan, dengan lengkap segala peralatan, satpam, karyawan, dengan beratus-ratus karyawan, kemudian itu dianggap yang berkualitas. Kualitas itu terkait apanya sekarang? Kualitas di dalam masalah soal pers itu terkait dengan informasi. Yang dimaksud Presiden RI Joko Widodo di dalam HPN itu adalah media yang bertanggung jawab adalah terkait dengan isi pemberitaan, konten, bukan masalah materi perlengkapan kantor atau administrasi, tidak seperti itu yang dimaksud Presiden. Tapi yang dimaksud Presiden itu terkait dengan berita yang media yang bertanggung jawab adalah terkait isi konten dan pemberitaan dan pembinaan daripada media itu sendiri di dalam redaksi dari perusahaan media itu sendiri. Itu yang dia maksud. Baik Pak Ferry, kemudian kita juga menyoroti nih Pak Ferry terkait draft usulan yang disampaikan oleh Dewan Pers itu diterangkan bahwasanya di dalam situ adalah dari organisasi pers atau pers yang menjadi konstituensinya Dewan Pers. Jadi sekarang persoalannya, lalu untuk yang tidak konstituennya Dewan Pers, ini kan banyak pers nih, ya. Organisasi pun begitu, organisasi pers pun banyak yang tidak konstituen dengan Dewan Pers. Tapi mereka ini kok tidak dilibatkan sekarang ini untuk merancang draft usulan Dewan Pers itu tadi. Ini bagaimana seharusnya Pak Ferry negara menghadirkan ini? Masalah klasik di dalam dunia pers nasional adalah terkait masalah itu juga. Di mana ada istilah konstituen dan ada yang tidak konstituen. Kita kalau berbicara soal ini jangan pernah beropini dan berasumsi. Kita buka kita undang-undang pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, bahwa di dalam undang-undang pers itu tidak satu pun pasal dan ayat mensyaratkan tentang konstituen. Nah, kalau kaitannya dengan Dewan Pers, dia hanya memiliki satu pasal, pasal 15 ayat 1 dan 2, poin A sampai poin E. Di dalam semua itu tidak ada menyebutkan satu kata pun tentang konstituen. Bahkan Dewan Pers itu dia harus mengayomi, melindungi dan fungsi-fungsinya semua lengkap di situ terkait dengan kemerdekaan pers, perkembangan pers, gitu ya. Kemudian hubungan pers dengan masyarakat, dengan semua pihak. Jadi artinya pers di situ harus menjadi namanya saja dewan ya, Dewan Pers. Dia harus betul-betul tampil sebagai yang memantau, memperhatikan, mencermati, memastikan semua berjalan sesuai dengan undang-undang pers. Semua perusahaan media atau wartawan yang memang masuk di dalam ruang lingkup daripada kehidupan pers. Nah, pertanyaannya, apa yang disebut pers? Apa yang disebut organisasi pers? Apa yang disebut wartawan? Di dalam undang-undang pers jelas, perusahaan pers adalah yang menyelenggarakan, ya kan, kegiatan mulai mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyebarluaskan informasi. Sementara wartawan adalah wartawan yang melakukan tugas jurnalistik secara terus-menerus. Jangan kemudian disalah tafsirkan segala poin-poin yang ada dalam undang-undang pers sesuai dengan selera dan konteks dari konspirasi kelompok tertentu. Tidak boleh di negara ini karena negara kita, negara Indonesia menganut paham sistem hukum civil law. Civil law itu artinya kita merujuk kepada aturan-aturan yang tertulis yang disepakati di dalam undang-undang. Nah, kemudian kalau kita baca undang-undang kan ada penjelasan-penjelasan di dalam ayat-ayat setelahnya, setelah pasal terakhir. Di dalam penjelasan-penjelasan itu pun tidak ada yang menyimpang daripada poin-poin yang ada di pasal ayat-ayat di dalam undang-undang itu sendiri, di dalam batang tubuh. Semua penjelasannya itu pun jelas, tidak ada yang menyimpang. Ketika menjadi peraturan Dewan Pers, banyak yang kita duga terjadi penyimpangan, terjadi overacting, dan terjadi sesuatu yang tidak kewenangannya. Nah, ini persoalannya. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana dengan konstituen ini? Memang persoalan ini tidak akan pernah berakhir sebelum Dewan Pers sadar dan kemudian kembali kepada semangat undang-undang pers tentang kemerdekaan pers dan pengembangan kemerdekaan pers dan kebebasan pers. Bahwa tidak ada di sini diskriminasi, ada anak kandung, ada anak tiri, dan ada bahkan yang tidak dianggap anak sama sekali. Ini tidak ada. Karena apa?
dia harus membina. Kalau misalnya ada yang kurang, harus dia bina, harus dia disiplinkan. Bagaimana caranya? Tapi tidak boleh lari dari koridor undang-undang pers. Karena itu menjadi patokan bagi kita. Bisa dia bikin, sebenarnya dia tidak bisa bikin aturan. Kalau kita nanti berbicara konteks bahwa Dewan Pers akan mengeluarkan aturan, itu pun sebenarnya tidak boleh, karena sudah jelas negara mengatakan bahwa sesuai undang-undang bahwa Dewan Pers itu bukanlah regulator, tapi dia fasilitator. Yang membuat aturan adalah perusahaan-perusahaan pers, organisasi-organisasi pers. Ini kemudian menjadi salah satu konsensus dan menciptakan aturan dan kode etik. Dewan Pers sebagai dewan, dia di sana hanya menimbang. Dia hanya kemudian mencermati, mengamati kemudian dan melakukan mediator waktu terjadi persoalan-persoalan di dunia pers, dia muncul dan hadir di sana sebagai mediator yang akan menyelesaikan persoalan di dalam kode etik jurnalistik. Harusnya begitu. Jadi tidak ada. Jadi masalah konstituen ini memang juga ada menjadi poin penting di dalam persoalan-persoalan ini. Bahwa tidak ada konstituen karena tidak diatur juga dalam undang-undang pers, ada yang konstituen, ada yang tidak. Ini kan adalah ibarat orang Riau katakan, ini mandai-mandai ini. Jadi seharusnya semua organisasi pers yang sudah terdaftar di negara melalui Menkumham dan berbadan hukum ya, dan melakukan program aktivitas sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan undang-undang pers, apa tugas daripada organisasi pers, harusnya hal ini dapat dirangkul, dapat dimintai pendapatnya dan diundang oleh Dewan Pers ketika ada hal-hal yang perlu diputuskan atau dibahas bersama untuk kebaikan pers kita bersama di negara ini. Jadi terkait dengan RPPS tersebut, jadi gini, saya mau katakan bahwa saya sangat apresiasi kepada Presiden RI Joko Widodo yang notabene beliau sangat spesifik dapat melihat persoalan pers yang sesungguhnya. Persoalan pers yang sesungguhnya ini adalah bahwa Presiden bisa melihat unsur sisi ekonomi, bahwa gini, platform digital yaitu Google maupun yang lain termasuk Facebook, itu setiap hari dalam kurun waktu yang kita tidak tahu sampai kapan, itu kan bebas dia untuk kemudian mengakses setiap informasi yang ada di website pemberitaan oleh pers, oleh media. Nah, misalnya begini, supaya masyarakat pers juga tidak bingung, saya ingin sedikit uraikan bahwa RPPS ini maksud Presiden ya dibuat adalah agar seluruh perusahaan pers di Indonesia ini mendapatkan kontribusi secara ekonomi dari platform digital yang ada di Indonesia, yang kemudian mengakses setiap orang yang mengetik kata kunci keyword ya melalui engine searching itu, melalui mesin pencarian. Ketika orang masuk di Google Chrome ya, kemudian dia akan mencari kata kunci, mencari apa terkait informasi apapun orang mencari. Ketika nanti dia membuat keyword, Google akan langsung mengakseskan orang ini kepada informasi ini dimuat di dalam sebuah media website. Nah, website ini ternyata bisa aktual.com, bisa CNN, bisa kompas.com, dan lain sebagainya. Artinya, semua itu adalah produksi dari berita-berita insan pers. Nah, bayangkan Google selaku platform digital besar yang raksasa bisa menikmati hasil setiap orang mengklik dari media orang tanpa ada kontribusi. Kemudian Google juga bisa mendapatkan penghasilan luar biasa besar dari pengiklan dari jutaan produk di Google ketika kita searching tentang keyword, tentang sesuatu informasi. Bayangin betapa banyaknya penghasilan pundi-pundi platform digital tanpa mengeluarkan biaya. Dia hanya menyediakan konektivitas, jaringan secara global. Tetapi kemudian akan memunculkan banyak pengunjung, bahkan mungkin seluruh dunia ada miliaran. Kalau di Indonesia mungkin katakanlah ratusan juta, karena Indonesia juga masyarakatnya tergolong masyarakat yang sangat kepo, suka mencari informasi. Jadi dari 260 juta populasi penduduk negara kita, barangkali separuh dari total populasi itu setiap hari mencari informasi melalui Google. Nah, ketika dia searching di sana dan mendapatkan informasi, dia menikmati dari berbagai media-media yang tersedia di dalam algoritma yang dilakukan oleh Google, dan kemudian orang mendapat info dan orang mendapat informasi tentang iklan. Bayangkan kita menyediakan informasi, Anda yang meliput seperti ini mengeluarkan energi, tenaga, mengeluarkan duit, mengeluarkan waktu, pikiran, tetapi Google yang menikmati penghasilan iklan dari pengiklan dan juga menikmati rupiah setiap orang mengklik kata kunci.
Sementara Anda menyediakan informasi. Kenapa Google kemudian melarikannya kepada media-media mainstream atau kepada media-media pers? Karena Google tahu bahwa informasi yang disajikan oleh media-media pers itu adalah lebih kredibel, lebih bertanggung jawab, dan lebih mendekati kebenaran dibanding dengan informasi yang didapatkan oleh publik daripada website-website yang tidak resmi. Website-website, masa katakanlah seperti blogger dan lain sebagainya. Itu kan tidak teruji. Nah, kalau pers, namanya saja sudah pers, itu sudah jelas punya kode etik dan punya sistem di dalam membuat satu berita, punya kerangka berita, punya mekanisme di dalam membuat, ada editor, ada pimpinan redaksi, ada redaktur pelaksana. Jadi dia ada tahapan-tahapan. Tentu berita yang diproduksi oleh pers itu dapat dipercaya, sehingga makanya Google pun tidak bodoh. Dia setiap orang mencari kata kunci, dia larikan langsung ke media pers. Nah, di dalam hal ini maka memang apa yang dipikirkan oleh Presiden Republik Indonesia sangat luar biasa. Dia bisa merasakan betapa capeknya media dan betapa ruginya wartawan dan perusahaan media. Tapi informasinya hanya dinikmati oleh Google melalui pengiklan dan melalui orang setiap mengklik. Sementara orang yang menyediakan informasi, yaitu media kita dan juga wartawan, hanya capeknya doang, tidak dapat apapun daripada itu. Nah, inilah presiden kita luar biasa, sehingga dia meminta kepada Kominfo segera buat regulasi antara hubungan daripada platform digital dengan seluruh perusahaan pers di Indonesia. Itu sebenarnya semangat daripada presiden. Jadi semua media-media yang sudah menyediakan informasi yang bertanggung jawab seperti yang dia maksud, itu dapat kemudian menghasilkan income dari platform digital itu, sehingga kita dapat semua sejahtera perusahaan media ini. Jadi tidak ada kemudian menjadi karter pers, karter media, bahwa ada media yang raksasa yang sangat luar biasa besar, tapi ada orang media yang kecil yang setiap hari menyajikan berita, sebenarnya melakukan konfirmasi, wawancara, investigasi, tetapi justru tidak ada kontribusi apapun dari Google. Sementara setiap orang mencari informasi tentang informasi judul tersebut, orang akan lari ke media orang sesuai dengan judul yang dia buat, yang dia lakukan secara profesional tadi. Nah, ini kan kasihan, makanya presiden melihat ini. Dan Dewan Pers di sini lagi-lagi ingin campur tangan, ingin membuat sesuatu ide-ide yang berkonotasi bisa dapat merugikan insan pers itu sendiri dengan melakukan seperti dengan mencantumkan pasal 8 bab 5 dan juga pasal 9 itu. Itu kan tidak berkeadilan, itu monopoli, dan itu bisa disebut sebagai kejahatan. Kenapa? Karena dia akan memutus penghasilan insan pers yang harusnya bisa diatur presiden melalui Kominfo, tapi karena kebijakan dia, aturan yang dia buat itu, orang akan kehilangan job, media wartawan akan kehilangan penghasilan dari platform digital tadi. Ini luar biasa. Ini saya dari Ferry Sibarani, Ketua Umum PPDI, ya, Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia. Saya sangat menolak, bahkan bukan sekedar menolak. Saya katakan kepada presiden, coret semua pasal ayat yang dicantumkan Dewan Pers yang bermaksud dan bahkan berdampak kepada kerugian materi terhadap perusahaan media maupun kepada wartawan. Karena presiden itu sudah membuat satu kesempatan dan peluang, tapi lagi-lagi Dewan Pers masuk intervensi di situ dengan ayat dan poin-poin yang tidak penting. Saya minta kepada presiden, bahkan itu Dirjen IKP yang ada di Kominfo, Pak Usman Kansong, mohon presiden itu orangnya itu ya segera dievaluasi, dipanggil, karena dia selalu juga sering menyampaikan pandangan-pandangan yang notabene itu berkonflik dan kemudian menjadi polemik di kalangan insan pers, karena dapat merugikan kebebasan kemerdekaan pers itu sendiri. Jadi itu permintaan saya kepada presiden, supaya RPPS ini jangan kemudian menjadi justru akan melengkapi maksud daripada kelompok tertentu di Dewan Pers yang ingin ya menghancurkan masa depan pers itu sendiri. Biarlah seluruh insan pers, perusahaan media ini mulai dari pusat sampai ke daerah bisa sejahtera dari kinerja pers itu sendiri. Jangan ada yang mencampuri. Dewan Pers di sini tidak boleh mencampuri, memasukkan pasal ayat yang kemudian akan mengurangi dan bahkan menghilangkan penghasilan perusahaan media dengan embel-embel labelisasi berkualitas. Padahal berkualitas yang dia maksud parameternya pun kita belum jelas. Masih hanya selera dia sendiri. Jadi ini pesan saya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, agar kemudian jangan mengakomodir pasal dan ayat yang dicantumkan oleh Dewan Pers terkait dengan yang dapat memutus atau menghilangkan kontribusi dan penghasilan insan pers dan dunia pers dari platform digital yang Bapak sudah atur.
Seharusnya Bapak juga harus jeli, jangan sampai kemudian nanti regulasi ini menjadi masalah lagi. Demikian Pak Presiden yang bisa saya sampaikan. Saya Ferry Sibarani dari Ketua Umum PPDI, Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia di Provinsi Riau. Baik Pak Ferry, terima kasih. Kita kembali lagi Pak Ferry terhadap draft rancangan Perpres ini tadi, Pepres ini. Apakah perlu Pak Ferry organisasi-organisasi pers dan orang-orang anggota-anggota insan pers yang bukan konstituen Dewan Pers diikut sertakan atau difasilitasi oleh negara untuk berdiskusi tentang RPPS ini tadi Pak? Sangat baik. Itu ide yang cemerlang. Karena sebenarnya apapun polemik di negara kita, bukan saja dunia pers, termasuk dunia yang lain. Karena kita ini semua bahagian daripada rakyat, daripada presiden. Ketika ada kebuntuan, apalagi persoalan problem yang sudah larut bertahun-tahun, harusnya di sini hadir negara. Negara dalam hal ini dengan kementerian terkait atau dengan badan terkait dapat memberi solusi. Problem solvingnya harus ada. Jangan kemudian ini terbiarkan seakan-akan ini bukan rakyat daripada presiden, ini bukan bagian perusahaan pers dan media dan wartawan ini seakan-akan bukan daripada rakyat, daripada negara. Tidak boleh demikian. Karena persoalan-persoalan dari dunia pers antara Dewan Pers dengan seluruh insan pers di Indonesia ini bukan barang baru lagi. Bukan barang baru. Awalnya di tahun 1999, awal daripada reformasi, sepertinya kelihatan masih baik-baik saja. Tapi ketika mulai memasuki tahun-tahun berikutnya, nampak kesan bahwa ada suatu keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Dewan Pers yang kemudian bisa merugikan, ya, bisa berdampak merugikan kepada insan pers dan perusahaan pers itu sendiri. Jadi ini perlu disikapi, dan apa yang Anda sampaikan ini harus segera dilakukan oleh Presiden atau Kominfo supaya persoalan ini tidak terus-menerus memanjang dan tanpa kita tahu kapan berakhir. Baik. Terima kasih Pak Ferry Sibarani terkait sebagai narasumber dari tema kita yaitu RPPS ini. Baik pemirsa Aktual Detik dimanapun berada, sekarang telah bisa Bapak Ibu semua nikmati apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Itu juga akan memberikan pengetahuan yang baik untuk insan pers kita di Indonesia untuk menciptakan keadilan insan pers. Baik Pak Ferry Sibarani. Ya, lagi silakan. Supaya tuntas. Iya baik. Terkait dengan pasal 8 dan pasal 9, ini kalau kita cermati frasa-frasa itu, ini bisa bertendensi pada akhirnya akan posisi Dewan Pers seakan-akan nanti dia akan menjadi sebuah agen. Ya. Jadi ada antara perusahaan pers baik yang berkualitas seperti yang dia maksud dan yang tidak berkualitas seperti yang dia maksud, ya kan? Ketika nanti berita-berita dari perusahaan-perusahaan media dari seluruh daerah Indonesia ini kemudian banyak menyajikan informasi yang bertanggung jawab, kredibel, terkonfirmasi, kemudian banyak menjadi bahan informasi pencarian di mesin Google, dan kemudian oleh Google ingin menghubungi dan memberi kontribusi kepada pemilik media-media atau insan pers yang ada di tanah air ini, maka karena ada syarat pasal 8 pasal 9 tersebut, maka orang Google yang ingin dengan niat hatinya mengikuti peraturan presiden tadi, Perpres tadi, akan terhalang oleh ayat ini, dan ayat ini adalah karena dipersyaratkan oleh Dewan Pers. Artinya apa? Ini benar-benar tidak boleh terjadi. Karena apa? Karena ini bisa terjadi penzoliman, terjolimi insan pers, perusahaan pers dan wartawan di daerah yang masih banyak bekerja dengan profesional melalui dan patuh terhadap kode etik jurnalistik, melakukan pencarian, memperoleh investigasi, wawancara, konfirmasi. Jadi ini tidak boleh terzolimi seperti ini. Saya sampaikan pasal 8 dan juga termasuk pasal 9 ini bisa beralamat kepada nasib buruk dari perusahaan media di mana saja di Indonesia, ketika presiden sebenarnya sudah membuka keran agar semua media-media perusahaan media ini bisa sejahtera melalui karya-karya jurnalistik yang disajikan di berita masing-masing. Karena dengan aturan dan kebijakan presiden ini sebenarnya presiden ingin mengajak semua insan pers tanpa terkecuali agar berlomba-lomba bekerja secara lebih profesional. Jadi lakukanlah berita yang bertanggung jawab, media yang bertanggung jawab, itu masuk Bapak itu, supaya semua mendapatkan hasil. Karena sekarang Google membuka diri kepada siapa saja yang ingin mencari informasi. Jadi berlomba-lomba membuat informasi yang terbaik, yang tertanggung jawabkan gitu ya, kredibel di dalam media masing-masing. Supaya akhirnya akan mendapatkan hasil dari Google. Karena sekarang yang kita harapkan lagi adalah melalui Perpres ini
Platform digital lah yang akan kemudian nantinya menjadi sumber income kepada perusahaan media. Bukan lagi nanti misalnya anggaran yang ada di pemerintah lagi. Tetapi ini maksud Presiden adalah dia ingin memberikan lapangan yang lebih luas. Karena Google pun dia akan melakukan satu sistem berdasarkan algoritma. Jadi dia di situ nanti akan menjanjikan mana berita yang paling banyak dicari. Tentu dia yang paling banyak mendapatkan pundi-pundi. Ini maksud Presiden. Nah, oleh Dewan Pers dibikin aturan yang kemudian ini akan merusak ini semua tatanan apa yang dimaksud Presiden. Itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih Pak Ferry. Baik, pemirsa dimanapun berada, Pak Ferry untuk closing statement, ada kira-kira Pak Ferry sedikit saja untuk closing statement terkait RPPS ini Pak Ferry. Seluruh masyarakat pers Indonesia yang memiliki perusahaan pers ataupun wartawan agar bersama-sama kita dapat menolak semua pasal ayat yang dicantumkan di dalam RPPS tersebut yang bertendensi atau bermaksud ingin menghilangkan peluang-peluang kesempatan kita semua untuk mendapatkan hasil dari platform digital. Itu kita harus bersama-sama menolak. Yang kedua, saya minta kepada Presiden RI Joko Widodo agar betul-betul evaluasi semua draft yang diserahkan oleh Dewan Pers melalui Ketua Dewan Pers Ibu Nining kepada Kominfo. Dan juga Presiden saya minta juga evaluasi Dirjen IKP, yaitu atas nama Usman Kansong, yang terlihat tidak berpihak kepada kehidupan pers secara nasional. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ferry Sibarani. Baik, pemirsa Aktual Detik dimanapun berada, sekian acara podcast kali ini. Semoga ini memberikan informasi dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk next time ini akan bersambung, saya kira akan terus kita kupas tuntas terkait masalah RPPS ini. Baik, terima kasih. Saya Rifki Rizal Zaman. Ferry Sibarani. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang dan tetap merdeka.